Yeah, good morning, everyone. Hope you were enjoying your first session this morning. And now we are going to have Saat ini kita akan and in this session we will have two presentation. The first one from Prof. Michael, and the second one is from Dr. Wati Longchar. Let me introduce him for you all. Wait, Dr. Wati Longchar menuntaskan studi doktoralnya pada South Asia Theological Research Institute of Serampore University dan MTH di United Theological College in Bangalore. Spesialisasinya ada teologi sistematika dan ia sekarang adalah konsultan dari Theological Education of Asia dan juga di CCA dan juga di Dewan Gereja Dunia. Ia pernah mengajar di Yusan Theological College di Taiwan. Ia juga adalah konsultan regional dalam bidang pendidikan Kristiani di American Baptist Churches di Amerika Serikat. Dan ia juga merupakan dekan honorary position since 2015. So each one of them will have 30 minutes of presentation. Putus-putus ya. We will have an hour for our Q&A. So during Professor Michael and also Dr. Wati Longchar presentation, if you kita akan have menikmati presentasi dari beliau berdua. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan taruh pertanyaan Anda di ruang chat. Jika Anda merasa sulit untuk susah bertanya bahasa Inggris, silakan tanyakan pertanyaan Anda dalam bahasa Indonesia dan akan diterjemahkan oleh penerjemah ke bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang ingin mendengar presentasi ini dalam bahasa Indonesia, silakan klik tombol interpretasi sehingga penerjemah akan membantu Anda menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. He's with us, yeah. Michael and then Dr. Wati Longchar. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Prof. Michael dan kedua oleh Dr. Wati Longchar. Ya, apakah Anda bisa melihat screen saya, layar saya? Prof, Anda punya 30 menit untuk presentasi, silakan bisa dimulai sekarang. Go away. So I've decided to focus. Saya mau fokus pada keadilan ekologis dan isu masyarakat lokal dan juga hak-hak atas tanah, masyarakat asli dan hak-hak atas tanah. Dan ini terkoneksi dengan apa yang kita katakan soal biodiversitas. Banyak orang mengatakan bahwa perubahan iklim adalah masalah terbesar yang kita hadapi saat ini, namun sepertinya internetnya agak ngadet, Prof. Michael. Now we have this UN Convention on Biodiversity, and it says there is an intrinsic value in biological diversity. Ada Political, economic, cultural, and aesthetic beautiful values, and that biodiversity is important for sustaining the systems of the biosphere. This is a very important statement.
people often think that because humans are so powerful now that we're the only ones who can fix the earth. Banyak orang berpikir karena kita manusia dianggap paling punya kekuatan, maka kita seringkali berpikir bahwa kita yang paling sanggup memperbaiki dunia ini atau bumi ini. With agricultural practices destroying soils, with fishing practices destroying oceans, with chainsaws and bulldozers destroying forests. Kita merusak hutan dan dengan polusi dan juga kerusakan lingkungan dan kerusakan air juga kita merusak lingkungan. I'll discuss that again in a couple of days. But my point is that it's very Poin saya adalah bahwa PBB mengafirmasi keragaman biologis termasuk dalam hal lingkungan hidup dan juga ekonomi dan juga nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai estetik. But they should nonetheless responsibly try to conserve biological diversity in a sustained manner. Now, where's it not working today? No. If we look at the disappearance of species, there's been a huge decline in the last 50 years. Of mammal, amphibian, and avian terrestrial numbers have gone down by 40%. So that's numbers, not species themselves, but the numbers of species. Freshwater species in number have Spesies yang ada di air bersih berkurang 80%. Dan di laut, spesies laut itu berkurang 36%. Mamalia di laut dan juga populasi ikan juga berkurang sebesar 89% sejak permulaan daripada revolusi industri. Dan ada 2/3 dari daerah-daerah yang terdampak. 90% and the CO2. The biggest single fix, actually, to climate change, in my view, this is not mainstream science, but it's my view, is to stop industrial trawling, to stop the destruction of the oceans. There are 200,000 industrial trawling ships. They should all be taken out if we want to save the earth. We don't need them. Ada 200.000 lebih kapal tanker di laut, dan jika kita ingin lingkungan lebih bersih, kita harus menghentikan semua proses itu. Then there's a problem of insect decline. Dan juga ada masalah populasi serangga yang berkurang sebesar 78%, bahkan 80% di Eropa. Ini disebabkan karena pestisida dan kimia yang digunakan untuk proses untuk agrikultur. Kita sedang mengalami pengurangan besar-besaran dari spesies. Spesies di dunia ini sedang berkurang secara drastis. And so there are a lot of these birds in bird markets and in cages in people's houses in Indonesia. Dan kita melihat bahwa di Indonesia banyak sekali pasar burung, dan burung-burung itu yang harusnya hidup di lingkungan yang bebas, yang liar, itu dimasukkan dalam kandang-kandang, dan ini juga mengakibatkan berkurangnya spesies burung. Sekarang, bagi saya ini sangat problematik, karena daerah proteksi atau konservasi adalah daerah di mana orang-orang tidak pergi ke situ. Orang-orang seperti Thomas Carlyle dan John Muir di Amerika, mereka mengira bahwa Anda harus di Inggris, wilayah-wilayah yang diproteksi di Inggris tidak mengeksklusi
manusia. Dia orang masih bisa masuk ke dalam wilayah-wilayah itu. Jadi ide utamanya adalah bukan untuk mengeksklusikan manusia. They literally chucked the indigenous people out of the park. And it's actually a law that nobody lives 12 months of the year in a national park in America. John Muir, the founding father of the national parks in America, thought that the natives didn't do anything good there and did lots of harm, and so was quite happy to see them chucked off the land. But this is, to my mind, wrong. And it's behind a larger corporate strategy. So a lot of the big corporations are now joining Banyak together. perusahaan-perusahaan besar bersama dengan para lingkungan, dengan para ahli lingkungan hidup dan juga WWF berargumentasi bahwa kita harus meluaskan area-area yang terproteksi itu atau area-area konservasi tersebut. Wilson, that half of the earth humans should be excluded. But of course that Bukan dengan ide bahwa manusia harus dikeluarkan dari daerah proteksi itu. Gara-gara itu akan sangat berpengaruh pada teman-teman masyarakat adat yang ada di wilayah-wilayah konservasi hutan atau konservasi. Dan itu adalah bentuk kolonisasi. Dan itu mental kolonial. Michel Foucault mengatakan bahwa pemerintah itu mengambil alih kontrol atas alam untuk melindunginya, suatu hal yang sangat kontradiktif. Dan ini berdampak pada orang-orang lokal atau indigenous people. Di mana korporasi-korporasi besar menguasai lahan-lahan mereka. Ayo kita sama-sama membahas ini. Kemana semua serangga itu pergi? Karena spesies serangga sangat berkurang. Protected area they disappeared from. Protecting that area has stopped the problem because the chemical industries have created new, more area-area invasive konservasi ini biocides and insecticides, and these are affecting all the creatures, whether they're in protected areas or not. So the conflict doesn't stop by getting rid of indigenous people, right, from protected areas. Now, the intrinsic conflict between the well-being of humans and other animals comes from Darwin, and of course also from Alfred Russel Wallace in his book, The Malay Archipelago. They together created the theory of evolution. And the theory overemphasized teori evolusi menekankan kompetisi antar makhluk hidup, dan kompetisi lebih ditekankan daripada simbiosis atau relasi antar makhluk hidup. Dan ini mengeksklusikan manusia, menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih superior dan sebagai daya evolusi utama. Wallace mengatakan bahwa setiap spesies itu tercipta itu secara bersama-sama di dalam waktu dan ruang yang sama. Dan para spesies itu menolong satu sama lain untuk mengada. Simbiosis adalah awal dari teori evolusi. Namun demikian, Wallace tidak menempatkan manusia sebagai yang memainkan peran penting dalam evolusi. Tapi manusia sebetulnya memainkan peran dalam proses evolusi. Terutama di arkipelago Malaya atau Malaysia. Wilayah-wilayah di Kalimantan dan Sarawak dan Sabah dan juga Borneo itu telah dibakar dan untuk dijadikan lahan kelapa sawit.
Borneo itu berisi hutan-hutan tropis yang paling memiliki biodiversitas tinggi. Dan ini ada quote dari Henry Tennyson yang mengatakan bahwa kunci utama biodiversitas itu adalah membuat hutan lebih berharga dan bisa diubah menjadi taman-taman di mana orang mencari relasi atau hubungan simbiotik selama berabad-abad. Dan apa yang lebih di sini, ketika kita semakin belajar mendalam tentang ekspedisi, pengetahuan dan juga pemahaman tentang analisis saintifik yang superficial itu semakin berkembang. Maafkan suara pagi saya yang agak parau. Orang-orang asli Borneo adalah alasan mengapa biodiversitas di sana terjaga. Dan bukan para ahli dan orang-orang yang menebang hutan untuk kepentingan pembuatan kebun kelapa sawit. Dan sayangnya banyak orang yang melihat orang-orang indigenous atau orang-orang lokal atau orang-orang asli sebagai orang primitif. Dan akhirnya mengusir mereka dari tanah mereka sendiri. Pemerintah Indonesia tidak mengakui agama-agama indigenous atau agama-agama lokal. Dan ini semakin memperlihatkan ketidakadilan lingkungan yang bahkan sangat-sangat berakar di hukum itu sendiri, pada hukum. Kalau kita melihat Borneo, 6,6% di Borneo itu adalah taman nasional. Dan orang-orang di National Park itu adalah banyak orang-orang indigenous, banyak orang-orang lokal. Dan mereka berusaha untuk menjaga hutan itu dengan membentuk Pennan Police atau polisi Pennan. Dan kampung-kampung Pennan itu membentuk Pennan Peace Park, Taman Perdamaian. Maksudnya Taman Perdamaian. They only do it for 7 years in a small patch where they grow some plants and then they let the forest grow back. They also hunt and they fish. Forest gardens actually increase biodiversity. Human beings who plant fruit trees and gardens in forests increase biodiversity. That's the science, right? It's just not true that people are bad for nature. And if you get rid of all the people, somehow nature's going to get better. If we go to the Bible, kalau kita lihat Alkitab, di teks Alkitab, Tuhan Allah mengatakan, pada mulanya, Allah menciptakan ciptaan lain sebagai teman-teman daripada Adam. Sebagai companion atau teman berjalan bersama bagi manusia. Ya, ini memang bukan soal cerita literal, tapi ini adalah bisa dilihat sebagai suatu mitos tentang indigenous people, tentang orang-orang lokal. Bahwa manusia tinggal bersama, berkoeksistensi dengan makhluk hidup yang lain. Dan mereka pun juga vegetarian, gara-gara mereka juga tidak makan daging begitu. Jadi pada mulanya
pada mulanya manusia itu diciptakan bukan sebagai orang yang sangat-sangat spesial atau makhluk yang sangat-sangat spesial, tapi makhluk yang berkoeksistensi atau berada bersama, berjalan bersama dengan makhluk yang lain. Orang-orang biasa diciptakan dalam gambar Allah, bukan Firaun, bukan orang-orang yang besar, orang-orang berkuasa yang diciptakan dalam gambar Allah, tapi manusia biasa yang tidak punya jabatan, pangkat apapun, itu juga diciptakan serupa dengan Allah. Sehingga ketika orang mengusir orang-orang indigenous atau orang-orang lokal dari hutan, siapakah yang sesungguhnya diusir itu? Karena semua orang adalah gambar Allah, maka orang-orang indigenous atau orang-orang asli itu pun yang diusir dari hutan adalah gambar Allah. Maka kita mengusir gambar Allah. Jika Anda lihat penafsiran para teolog ini, agar Allah membuat hikmat dari Adam itu dapat diketahui, dan agar harmoni dapat terjadi di antara makhluk hidup lain dan juga dengan Adam, sebelum Adam melanggar commandment atau perintah itu. Binatang-binatang datang kepada Adam sebagai gembala yang sangat mengasihi atau penuh kasih, tanpa rasa takut bahkan, sehingga binatang bisa hidup bersama-sama dengan manusia sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Allah pertama-tama menunjukkan kepada manusia bahwa manusia itu lebih baik daripada segala ternak dan segala makhluk hidup atau binatang yang irasional. Dan ini disignifikansi ditunjukkan dengan statement atau pernyataan bahwa binatang-binatang dibawa kepada Adam untuk diberi nama oleh Adam. Ini menunjukkan bahwa manusia itu lebih daripada binatang, atau seakan-akan menunjukkan seperti itu. Nah, Gereja Katolik memberikan penafsiran baru tentang ciptaan dalam dokumen Laudato Si. Dan saya bisa memberikan salinan daripada Laudato Si, dan saya bisa mengirimkannya kepada Anda jika Anda kesulitan mengaksesnya. Paus untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun mengakui bahwa keprihatinan moral dan teologis kita juga perlu diarahkan pada makhluk-makhluk non-manusia. Itu untuk pertama kalinya disebutkan oleh Paus. Nilai dalam ciptaan itu diperoleh dari status mereka yang juga diciptakan oleh Allah dan ditempatkan dalam jalinan relasi dengan manusia yang juga adalah ciptaan Allah, dan dengan demikian manusia dan alam pun menjadi setara. During the Paris Climate Conference in 2015, where they turned the Vatican into a fantastic soleil lumière for the creatures. Ini waktu di Paris, waktu ada Paris Agreement, perjanjian Paris, ini gedung-gedung tuh pakai proyektor gitu kan, ditunjukkan gambar-gambar binatang-binatang gitu kan, bentuk-bentuk keragaman biodiversitas, sangat indah sekali. Dan Vatikan merayakan keberadaan orang-orang lokal atau orang-orang indigenous sebagai guardian atau penjaga daripada alam. Dan juga merpati yang disimbolkan sebagai perdamaian. Ini adalah Santo Fransiskus, dan dia berbicara tentang ekologi integral yang mengajak orang untuk terbuka pada kategori-kategori makhluk hidup yang melebihi atau melampaui bahasa-bahasa matematik dan bahasa biologis. Santo Francis mengatakan bahwa Paus mengatakan bahwa ada harmoni antara
Sang Pencipta, kemanusiaan, dan ciptaan secara utuh. Tapi ini diganggu oleh keinginan untuk mengambil peran Allah dan penolakan untuk mengafirmasi atau mengakui batasan-batasan diri kita. Melalui rekonsiliasi universal dengan makhluk hidup lain, Santo Fransiskus mengembalikan natur ciptaan ke bentuk semulanya. Saya memberikan waktu pada pembicara lain, dan saya akan kembali lagi untuk menerima pertanyaan dan jawaban. Tapi tesis saya adalah, yang perlu dipahami adalah ketidakadilan ekologis itu terjadi karena orang-orang kaya mengusir atau membuang orang-orang miskin dari tanah mereka. Dan dari situlah, atau bukan hanya orang miskin, tapi orang-orang lokal dari tanah mereka, dan dari situlah mulai ketidakadilan ekologis. Pemulihan alam dimulai dengan cara memberikan kembali akses kepada masyarakat lokal, komunitas lokal, untuk mengakses kembali tanah mereka dan membiarkan mereka mengusahakannya. Waktu kita melihat matahari, bulan, dan makhluk hidup lainnya, waktu kita makan, apakah kita memikirkan tentang Allah? Apakah kita memikirkan tentang ciptaan? Apakah kita memikirkan tentang kasih karunia? Apakah kita memikirkan tentang kasih? Dan itu adalah titik mula atau titik awal untuk berpikir lebih lanjut tentang keadilan lingkungan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Michael atas presentasi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, teman-teman, silakan tulis pertanyaan Anda di chat room, entah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Kita akan mencoba untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Wati Loncar. Silakan Dr. Wati, Dr. Loncar. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya datang ke Indonesia tanggal 3 Agustus 2001 untuk ke Yogyakarta untuk mengadakan Congress of Asian Theologian. Saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Selama 30 tahun saya berasosiasi dengan Persetia, dan saya sangat bersyukur kepada Persetia atas karena memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari program Persetia. Saya sangat bahagia untuk topik ini, karena topik yang diberikan pada saya atau ditugaskan pada saya untuk saya berbicara tentang itu. Apakah Anda bisa melihat slide saya? It's not yet full screen. Is it okay? Ini sudah oke? Ya, sudah oke. Topik yang ditugas pada saya adalah keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Bagaimana kalau kita ubah urutannya? Ciptaan, keadilan, dan perdamaian. Apakah menurut Anda ada perbedaan? Tapi saya melihat ada perbedaan yang sangat mendalam dengan perubahan ini. Creation atau ciptaan adalah landasan dari konsep justice, peace, and creation. Jika Anda menghargai ciptaan lain, maka secara natural, keadilan dan perdamaian akan terrealisasi. Saya akan langsung ke presentasi saya dengan persepsi bahwa
Ciptaan adalah fondasi dari setiap pencarian akan perdamaian dan keadilan. Krisis ekologi. Siapa yang bertanggung jawab atas krisis ekologi? Apakah negara-negara kaya atau negara-negara miskin? Orang kaya atau orang miskin? Apakah ini terjadi karena ledakan populasi atau karena konsumsi yang berlebihan? Apakah kemiskinan yang mengakibatkan degradasi lingkungan atau degradasi lingkungan mengakibatkan kemiskinan? Apakah krisis ekologis disebabkan oleh korporasi atau oleh petani? Apakah gaya hidup kaya atau gaya hidup miskin yang mengakibatkan krisis ekologi? Siapa yang bertanggung jawab atas kelaparan global? Siapa yang bertanggung jawab atas perang? Siapa yang tidak mau perdamaian di dunia ini? Dan banyak orang memperoleh benefit. Satu anak di Kanada konsumsinya setara dengan konsumsi 30 anak di India. Saya juga terkejut melihat ini. Kayaknya sama juga di Indonesia seperti ini. Satu anak di Kanada sama dengan konsumsi 30 anak di India. Siapa jadinya yang lebih konsumtif? Dan siapa yang bertanggung jawab atas situasi ini? Apakah petani dengan postur tubuh kecil ini atau pria berpostur besar ini yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa sumber masalahnya? Orang yang peminta-minta atau orang-orang yang terlalu banyak konsumsinya? Orang-orang kaya, 1% orang-orang kaya di dunia, orang-orang kaya yang jumlahnya 1% di dunia ini, itu bertanggung jawab atas terjadinya polusi karbon 2 kali lebih besar daripada 3,1 miliar orang yang terdiri dari orang-orang yang miskin di dalam populasi dunia. Contohnya orang-orang kaya di Jakarta. Saya mengambil gambar ini di Kachin State di Myanmar, yang perusahaan Chinese company, perusahaan Tiongkok, perusahaan tambang Tiongkok yang merusak lahan ini. Lebih dari 200 orang indigenous people, warga lokal, itu terbunuh karena keberadaan tambang ini. Orang-orang Kachin terbunuh. Dan Anda bisa lihat mayat-mayat atau jasad-jasad mereka. Pengembangan adalah alat untuk mengeksploitasi dunia, tidak di dalam atau tidak dengan mempertimbangkan kepentingan orang lain. Banyak orang diperbudak atas nama pengembangan atau development dan bahkan dieksploitasi dengan penuh kekejaman. Dan ini semua dilakukan dengan atau atas nama memajukan suatu wilayah. Habitat dan sumber-sumber kehidupan mereka dirusak. Dan bisakah kita hidup dengan damai tanpa minum air? Bisakah Anda bicara tentang keadilan dan perdamaian tanpa air?
Apakah antrian panjang untuk air ini adalah wujud dari perdamaian? Dapatkah kita hidup dalam perdamaian di tanah yang tidak bisa memberikan kita makanan? Jika kita menanduskan lahan itu, polusi, dapatkah hidup dengan damai tanpa udara yang segar? Siapakah yang mencemarkan udara? Siapa yang punya mobil? 73 juta mobil itu ada di jalan setiap tahunnya. Tahun 2005 sudah ada 1 miliar mobil yang jalan di jalan. Tahun 2020 jumlah kendaraan itu mencapai 2 miliar unit di jalan. Dan diprediksi 2025 akan menjadi 2,5 miliar unit di jalan. Siapa yang punya mobil ini? Siapa yang menyebabkan polusi? Konsumsi minyak itu mencapai 83 juta barrel setiap harinya di tahun 2018 dan diprediksikan akan menjadi 120 juta barrel per hari di tahun 2030. Populasi Amerika Serikat itu mencakup 4,2% populasi global, tapi mereka mengkonsumsi hampir 20% dari produk-produk petroleum atau produk-produk terkait minyak, produk-produk yang dibuat dengan minyak di dunia. 20% konsumsi mereka. 4 alasan utama ciptaan itu melenguh atau mengadu kepada Tuhan. Pertama, pengembangan model pengembangan versi Barat yang mengimajinasikan progres atau kemajuan manusia sebagai suatu proses yang termekanisasi dan terindustrialisasi. Kalau Anda tidak terindustrialisasi, maka Anda dianggap primitif. Kalau Anda tidak memiliki kemajuan ekonomi atau Anda tidak memiliki teknologi tinggi, kalau tidak ada pengakumulasi harta atau kekayaan, maka Anda dianggap primitif. Ketika orang-orang meninggalkan budaya lokal, dan itu dianggap sebagai pencapaian dari kualitas hidup yang lebih tinggi. Alam dipandang dari perspektif utilitarian saja, tentang sebatas apakah dia berguna, bermanfaat. Sehingga alam hanya ada untuk konsumsi manusia. Dan alam dianggap ada hanya untuk menunjang konsumsi manusia. Manusia tidak hanya terpisah dari, tapi merupakan tuan dari bumi. Sumber-sumber daya alam dipandang sebagai objek atau benda-benda mati yang layak untuk dieksploitasi oleh manusia demi development, demi perkembangan. Pembangunan maksud kami. Pandangan tentang pembangunan seperti ini adalah sumber dari atau juga bahkan berakar pada penaklukan alam dan juga eksploitasi daripada bumi ini. Kedua, ada pemahaman Ibrani tentang hierarki ciptaan. Dalam hierarki ini, laki-laki dianggap sebagai kepala ciptaan yang memiliki otoritas untuk mengontrol semuanya, termasuk perempuan, anak-anak, para budak, dan lain-lain. Ciptaan juga dalam model ini dipandang secara hierarkis, di mana manusia dianggap yang paling tinggi di antara makhluk hidup yang lain, dan oleh karenanya memiliki hak yang ultimat atas ciptaan yang lain untuk mengeksploitasi dan perlakuan sebagaimana dia inginkan, seenaknya. Thomas Aquinas mengatakan bahwa model ini adalah
desain ilahi karena makhluk-makhluk hidup yang tidak perfect, yang tidak sempurna diciptakan untuk yang sempurna. Dan ini adalah teologi yang sangat buruk. Karena ini akan anggapannya menjadi segala sesuatu yang hidup di alam itu hanya ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan dianggap bahwa manusia sendiri yang punya rasionalitas. Dan oleh karenanya dengan rasionalitasnya berhak untuk merusak alam. Makhluk non-human diciptakan, dilindungi, dijaga, dan juga diperbarukan terus oleh Tuhan untuk melayani manusia dalam pemahaman ini. Ketiga, pandangan antroposentris. Ini artinya kemanusiaan dianggap sebagai pusat dan titik acuh dari segala sesuatu yang hidup. Nilai alam itu diukur berdasarkan kebergunaan, kebergunaannya bagi manusia. Martin Luther, teolog reformasi, memandang ciptaan Allah sebagai sesuatu yang ada hanya bagi keuntungan manusia. Karl Barth, teolog modern yang hebat, mengatakan bahwa Allah yang adalah holy other, yang sepenuhnya berbeda. Allah tidak dikenal melalui ciptaannya, tapi hanya melalui Yesus Kristus. Barth sangat-sangat jelas mengatakan bahwa sejarah penyelamatan mulai dari inkarnasi Yesus Kristus, tapi bukan dari ciptaan. Creation atau ciptaan hanya dianggap sebagai medan atau teater bagi aktualisasi inkarnasi Allah. Inilah bagaimana teologi antroposentrik berkembang. Kita tidak melibatkan perasaan. Kita tidak melibatkan perasaan berharga akan ciptaan lain. Dianggap hanya manusialah yang diselamatkan. Tidak ada ciptaan lain yang diselamatkan. Yang keempat adalah pandangan dualistik tentang hidup yang sangat dekat dengan pandangan yang hierarkis tentang ciptaan. Dualisme ini mencakup pemisahan antara yang non-disabilitas dan disabilitas, suci, tidak suci, jiwa, tubuh, permanen, temporer, laki-laki, perempuan, manusia, non-manusia, roh dan tubuh, makhluk hidup dan makhluk non-hidup. Nah, akhirnya menciptakan hierarki. Ada yang inferior, ada yang superior, ada yang suci, ada yang tidak suci. Yang tidak suci itu diasosiasikan dengan iblis, dengan kejahatan, dengan kutukan, dengan kebinasaan, dengan pemusnahan. Dan manusia selalu dipandang sebagai yang superior. Inferior, unclean, and associated with evil and damnation. Therefore, the former Tubuh selalu dianggap sebagai unclean atau tidak suci. Sehingga ini adalah pandangan teologis yang menguasai, yang akhirnya mengakibatkan ciptaan itu menangis atau melenguh, menjerit kepada Allah. Dan dianggap bahwa dunia itu jahat karena diciptakan oleh Tuhan yang derajatnya lebih rendah, atau lesser God, atau demigod. Allah dianggap absen dari ciptaan.
Pandangan ini tidak bisa pandangan bahwa Allah yang suci tidak bisa berelasi dengan dunia material, dan ini semakin memisahkan atau memberi jarak di antara Allah dan ciptaannya. Dan ini adalah salah satu cara berpikir yang sangat kuat yang mempengaruhi mindset banyak orang bahkan hingga hari ini. Banyak orang-orang Injili di abad ke-19 yang datang ke Asia dari Barat untuk menginjil, menafsirkan relasi Allah, dunia, manusia dari perspektif antroposentrik dan dualistik. Orang-orang, para penginjil ini mengakui Allah dalam pewahyuannya dalam Yesus Kristus, tapi tidak dalam ciptaan. Seseorang bisa mengenal Allah hanya dari Yesus Kristus, tapi tidak juga melalui ciptaan. Ajaran tentang surga dan neraka semakin menguatkan pengabaian dan peremehan ciptaan Allah. Kebanyakan dan banyak anggapan kayak, oh, dunia ini sedang mengarah pada akhir dan hanyalah jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan atau yang akan diselamatkan, sehingga segalanya akan hancur, dan ini memperparah pengabaian akan alam. Dan akhirnya banyak orang yang tidak merasa di rumah gitu di dunia ini, not feel at home di dunia ini. Nah, sekarang kenapa kita membahas topik ini? Kenapa justice, peace, and integrity of creation? Atau ciptaan, keadilan, dan perdamaian. Banyak sarjana yang mengidentifikasi bahwa pandangan dualistik, antroposentrik, androsentrik, dan hierarkis itu adalah akar dari segala kerusakan ekologi. Untuk mengoreksi pandangan yang salah ini, sidang di WCC ke-6 di Vancouver tahun 83 mengatakan gereja harus komit pada keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Suatu panggilan untuk bersatu melampaui batas-batas gereja dan melampaui batas-batas kemanusiaan. Namun kesatuan ini tidak bisa dicapai tanpa memasukkan atau mengikutsertakan ciptaan. Hanya dengan memasukkan mereka dalam ciptaan, dalam program ini atau dalam kesadaran ini, maka keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan bisa tercapai. Panggilan ini memiliki 3 lapis. Yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan itu merupakan kesatuan yang utuh. Tidak dapat terpisahkan dan tidak dapat terbagi-bagi. Perubahan paradigma ini merupakan penekanan teologis daripada justice, peace, and integrity of creation konsep. Dan ini mengundang gereja-gereja untuk kembali meredefinisi nosi kesatuan gereja dan misi. Ekumene itu merengkuh seluruh makhluk di bumi ini. Tantangan kedua adalah untuk mengafirmasi ciptaan dengan cara yang berbeda. Ciptaan bukanlah barang yang bisa dieksploitasi. Setiap makhluk yang hidup memiliki nilai intrinsik dan nilai kebenaran intrinsik dalam diri mereka. Oleh karenanya penting untuk mempromosikan pembangunan yang bertanggung jawab secara ekologis. Dan itu adalah suatu bagian dari pengamalan iman. Paradigma baru ini raises the issue of justice. Justice is keadilan bukanlah suatu realitas abstrak yang dinyatakan hanya melalui komunitas manusia, tapi juga tentang bagaimana kita hidup dalam jejaring kehidupan dengan penuh relasi timbal balik dengan orang lain,
Dan kita juga perlu memahami bahwa kita adalah bagian dari ciptaan. Justice, Peace, and Integrity of Creation menantang kita untuk mencari bentuk prinsip etika baru. Komunitas manusia perlu bertanggung jawab kepada bumi ini dan keutuhannya. Bumi ini dan segala bentuk kehidupan lainnya di dalam bumi ini itu berfungsi secara koheren sebagai ciptaan Allah, dan kita harus menghargai nilai-nilai inherent di dalamnya. Ciptaan, keadilan, dan perdamaian. Indigenous people seperti George Tinker, seorang Native American theologian, mengatakan bahwa justice, peace, and integrity of creation harusnya dibalik, jadi creation duluan, baru justice dan peace. Dia bilang, saya selalu mengatakan harusnya konsep ini tuh dinamai creation, justice, and peace, ciptaan, keadilan, dan perdamaian. Ciptaan harus diprioritaskan, dan bagi saya prioritas ini lebih penting daripada memprioritaskan keprihatinan lingkungan hidup. Karena ini akan menjadi landasan spiritual dan teologis bagi keadilan. Menghormati ciptaan itu harus dan sudah pasti akan berujung pada pengamalan keadilan dan juga perdamaian. Harmoni antar ciptaan adalah titik awal spiritualitas indigenous people atau orang-orang lokal. Harmoni dalam ciptaan itu mengadakan kasih, perhatian, dan juga penerimaan dan perawatan. Ketika ada keadilan di ciptaan, maka sawah-sawah dan hutan-hutan dan setiap makhluk hidup akan berdansa dan bernyanyi dengan penuh sukacita seperti tertuang dalam Mazmur 96 ayat 11-12. Pengakuan akan kesakralan atau sakralitas dan kondisi interrelated atau kondisi saling terkait antara semua ciptaan itu sangat penting. Dan ini perlu dipelajari kembali, apa itu tabu, apa itu totem, apa itu festival-festival, apa itu seremoni-seremoni, gara-gara itu menggambarkan keterhubungan antar ciptaan dan juga sakralitas ciptaan dalam pemahaman budaya atau agama lokal. GPSC seems to view Justice, Peace, and Integrity of Creation itu lebih condong pada perspektif antroposentrik dan bukan perspektif dari ciptaan. Oleh karenanya, keutuhan ciptaan itu hanya dianggap sebagai salah satu item pada agenda itu. Dan ini masih menempatkan manusia dan pembebasan manusia sebagai fokus utama. Padahal kalau yang dibebaskan adalah ciptaan, yang diliberasi adalah ciptaan, maka manusia juga akan mencapai liberation itu atau pembebasan itu. Perspektif antroposentrik, justice, peace, and integrity of creation. Pembebasan ciptaan itu adalah yang seharusnya menjadi tujuan utama. Untuk membebaskan ciptaan dari kehancuran dan jika itu dilakukan, maka perdamaian dan keadilan akan secara otomatis mengikuti. Karena framework antroposentrik akan terus memarginalkan orang-orang asli atau orang-orang lokal yang hidup dekat dengan tanah atau lahan mereka.
mereka akan senantiasa dipandang sebagai objek liberation, objek pembebasan. Dianggap inferior, dianggap tidak beradab, dan dianggap primitif. Oleh karenanya liberation, pembebasan itu harus didirikan di atas dasar penghargaan akan ciptaan. Itu harus dilandaskan sebagai fondasi dari keadilan. Ciptaan harusnya menjadi fokus utama dari pengamalan keadilan. Ketika semua pohon ditebang, ketika semua binatang diburu, ketika seluruh air itu dipolusi, dicemarkan, ketika udara itu tidak aman untuk dihirup, pada titik itulah kita menyadari bahwa kita tidak bisa makan uang. Uang tidak bisa memberikan perdamaian dan keadilan. Hanya dengan cara melindungi seluruh ciptaan Allah, maka keadilan bagi ciptaan dapat terlaksana. Terima kasih. Thank you so much, Dr. Wati, for your presentations. And in the chat room, there are 4 questions. Sudah ada 4 pertanyaan di chat room. 2 pertanyaan buat Prof. Michael. Satu untuk Dr. Wati dan satu untuk keduanya. So, Michael, apakah saya bisa membacakannya kepada Anda? Hello. Halo. Prof. Michael, apakah Anda ingin saya membacakan pertanyaan-pertanyaannya? Which one should you answer first? Yeah, which one? Yang mana yang is- harus saya jawab duluan? From Devina Dari Widiningsi. Devina Widiningsi dan dari Juna Daniel Saragi. Okay. Yeah. Oke. So the one that says the presentation made me realize indigenous people Orang-orang asli, maybe the indigenous people should educate us more tentang apakah seharusnya orang-orang lokal itu bisa mengajarkan kita lebih banyak tentang bagaimana mengguard atau menjaga ciptaan. Ya, I mean, there's a very good book by Jared Diamond ada buku yang sangat bagus ditulis oleh Jared Diamond on tentang, he's written a lot of books over the years. ya dia udah nulis banyak banget buku ya, buku-buku sains. Dan ada buku yang sangat menarik yaitu satu ini, judulnya It's called, I'm just trying to find it now. It's called The World Until Yesterday. The World Until Yesterday. Itu judul bukunya. Dunia sampai pada hari kemarin. This one. There is it. Yeah, here we are. Ya, Ya, ini that- saya share aja. See that? Ini, The world bisa dilihat nggak? yesterday. The World Until Yesterday. Learn from traditional Apa yang bisa kita pelajari dari masyarakat tradisional, masyarakat lokal? agree with, Saya sangat setuju dengan pertanyaan Anda that, we bahwa have a lot to learn. ada banyak yang bisa dipelajari. We think we are the civilized, and that Karena kita seringkali pikir kita ini yang paling beradab. everyone live in a concrete box. Most of you are Hanya speaking. kita yang tinggal di rumah yang baik dengan menggunakan menggunakan bata gitu kan. Dan gara-gara Anda tidak tinggal di rumah-rumah yang seperti yang saya tinggal ini, Anda primitif gitu kan. And I still remember when I went to Saya the masih rain. ingat waktu saya pergi ke suatu hutan hujan di Indonesia, saya bertemu dengan kelompok masyarakat tradisional di sana. And no sides, and then a grass Dan roof. rumahnya sangat-sangat sederhana. Dan saya mengatakan, ih indah sekali rumah mereka ini. Dan kami duduk bersama anak-anak, ada anak-anak kecil di Sarawak. Dan kami duduk bersama dan mereka memberikan kita makanan yang mereka telah proses di hutan itu. Any concrete
worrying any day, and yet the Malaysian government represents them as the Namun primitives. pemerintah Malaysia melabel mereka sebagai orang-orang primitif dan menganggap orang-orang yang mengemudikan Mercedes-Benz di Kuala Lumpur sebagai orang-orang yang beradab. Siapa yang punya hak untuk mendefinisikan mana yang beradab dan tidak beradab? The pandemic in 2019, they also forecast in July 2020 a huge global power. Mereka juga fokus pada Well, it hasn't happened. Then maybe it's not going to happen. mungkin ini tidak akan terjadi. Would it Tapi apa artinya jika Anda tinggal di rumah yang terbuat dari It's not a safe konkret, Whereas besi, if you shut all of the power down and the internet and dan apa yang akan terjadi jika tidak ada internet dan tidak ada listrik? I mean, Akan sia-sia semuanya. Dan inilah satu ironi yang besar. Dan inilah ilusi dari progres. Ini ilusi. I always said it's the same as COVID. I mean, there are a lot of cartoons that did the rounds about COVID, where people would say there would be a cartoon and it would say, how to solve COVID, and then someone has got the TV Bagaimana? and they're throwing it out the window. Ada orang mengatakan bagaimana cara mengatasi COVID, dan orang yang mau menjawab itu dia langsung ambil TV dan dia lempar aja TV-nya keluar. Dan ini cara mengatasi COVID. She was in a hospital, they say she died of COVID. Well, I don't know, she was 76. I mean, it's quite a good age. I mean, my father died of pneumonia, he was 94. I'm quite sure now they say he died of COVID. No, he died of pneumonia, he was an old man. So, but how do you know about COVID? The television, the internet, electricity. Bagaimana Anda tahu tentang COVID? Dari TV, dari internet, ya kan? Ini adalah ironis yang sangat besar. They have an electrical consciousness. I mean, Ada we all have kesadaran elektrolokal hairs on our skin, right? dalam otak kita. When a mosquito lands there, Ketika ada nyamuk misalkan yang mendarat di tangan kita, in time to kill it. Now, often you get it just before it flies off. seringkali Anda membunuh mereka gitu kan. Electricity. So the original connecting power of all beings is electricity. What the Industrial Revolution has done is given us the power to use electricity. Revolusi industri memberikan kita power untuk menggunakan listrik, Power is being misused. dan power ini disalahgunakan sayangnya. Whereas the native people, they still have this almost electrical sense of connection with the other beings. Orang-orang indigenous, orang-orang tradisional masih memiliki koneksi yang sangat kuat dengan alam, begitu. Dan juga ada pertanyaan dari Vicky. Punya pertanyaan, saya akan bacakan. Bagaimana mengakomodir orang-orang tradisional lokal konflik ini mengakibatkan konflik antara orang-orang indigenous dengan pemerintah. There's been a constitutional battle in Indonesia about status of indigenous people. Ya, ini adalah perjuangan yang tidak ada hentinya gitu kan di Indonesia tentang perjuangan bersama orang-orang indigenous. Ada masalah dengan MK di sini kan, masalah makalah konstitusi, The culture of indigenous people should be recognized. bahwa budaya orang-orang tradisional perlu direkognisi atau perlu diakui. And the ruling means that in theory, no government official can Dalam deny teori, tidak ada pemerintah yang bisa menolak an ID uh, to an indigenous person. atau tidak memberikan KTP kepada orang indigenous atau orang lokal. So supposing you've had a land for generations in your family. If you're an indigenous person without ID, you cannot legally make the land yours. So the biggest single change that needs to happen Perubahan terbesar yang harus dilakukan adalah tanah-tanah nenek moyang itu harusnya diakui oleh pemerintah.
Dan Because it will be jika itu exploited tidak terjadi, maka by government eh, agencies and by private companies. So there jika are itu no tidak terjadi, boundaries maka here tidak akan ada whatsoever. However, kesejahteraan bagi masyarakat lokal atau masyarakat indigenous, masyarakat asli. And that's what we need now to see. Itulah yang kita butuhkan sekarang. Okay, thank you, Prof. Michael. Now I move to Dr. Wati. Dr. Wati, there are two questions also for you. The first one come from Yosafat Agung Prabowo. He Ada asks, pertanyaan dari Yosafat Agung Prabowo. Wati were all Western theologies, both traditional and modern, before the rise of GPIC discourse absolutely wrong in their view about nature. Yeah, thank you for the question. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini adalah ini sangat terkait dengan teologi Barat sebelum JPIC. Saya akan mengatakan bahwa teologi Barat yang dominan termasuk teologi kita itu bercorak antroposentrik. Kita melihat alam sebagai yang nomor dua. Kita menomorduakan ciptaan Allah lainnya. Pembebasan selalu dimulai dari keluaran, tapi bukan dari penciptaan. Keselamatan hanya dari Yesus Kristus, tapi tidak dilihat dimulai dari ciptaan. Tapi teologi kita sangat kuat dalam hal perspektif antroposentrik. Dan inilah sebabnya teologi Barat atau teolog Barat juga telah berjuang untuk bagaimana membentuk teologi interkoneksi, teologi ketergantungan, teologi interrelasi. Karena di masa lalu, alam, tanah, ciptaan, itu sangat-sangat tidak terkoneksi dengan manusia. Sangat terpisah manusia dari alam. Dan oleh karenanya, mereka telah memutus hubungan antara Allah, manusia, dan ciptaan. Tanpa kewajiban moral, mereka bisa merusak dan mengabaikan menyalahgunakan alam semaunya mereka. Teolog Barat telah memberikan perhatian yang besar tentang bagaimana, contohnya misalkan teolog proses ya. Mereka berpikir tentang bagaimana kita membentuk teologi interdependensi. Saya sedang membaca seorang teolog yang menulis tentang ekofeminisme di Barat. Dia membahas tentang keterhubungan antara isu-isu keadilan sosial, feminisme, dan juga alam di Barat. Gereja Ortodoks Timur itu juga telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki keadaan ini. Jadi sudah banyak perubahan di mana-mana, tapi belum jadi suara yang dominan. Hal ini belum menjadi pendekatan yang dominan yang dilakukan oleh banyak orang untuk mengubah keadaan ini. Oleh karena kita harus menyuarakan kembali suara-suara yang terlupakan ini. Saya selalu menekankan bahwa konsep tentang Allah, Anda tidak bisa membayangkan seorang perempuan sebagai Allah atau membayangkan Allah sebagai perempuan gitu kan. Selalu mikirnya Allah tuh laki-laki.
Ketika Anda tidak menghormati tanah atau lingkungan, Anda tidak menghormati Allah. Dan ini mengafirmasi sakralitas, penghargaan, dan ketergantungan dari kehidupan. Saya rasa ini harus kita capai bersama, dan sumber-sumber masyarakat pribumi itu sangat-sangat kaya bagi kita untuk digali lebih dalam. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Ada satu lagi pertanyaan yang bisa direspon oleh Dr. Wati dan Dr. Michael. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan saya akan mencoba menerjemahkannya. So it made many environmental activists and also those Krisis lingkungan selalu berhubungan dengan kemiskinan. Akhir-akhir ini sebenarnya sudah banyak aktivis lingkungan hidup dan mereka yang sadar dengan penyelamatan lingkungan. Namun sepertinya manusia belum bersinergi dalam hal ini. Mengapa ini terjadi? Work together, join together in order to maintain the nature as inseparable part of human life. So I think Dina need your comment on her statement. Yes, I mean, obviously we need to get into talking about solutions. Kita harus bicara tentang solusi. Kita nggak banyak masalah. Kita berpikir tentang bagaimana alam itu sangat integral dengan diri kita, kehidupan kita. Ada banyak cara atau ada banyak bukti bahwa alam itu sangat-sangat integral dengan diri kita. Or air, put it alphabetically, air, food, water. So, if you look at the history of the Jika Anda environment, melihat sejarah proteksi lingkungan hidup, seen as protection for humans, right? ada proteksi tentang terhadap manusia. Jadi seringkali yang terjadi adalah kita melindungi manusia dari kerusakan lingkungan, melindungi manusia dari makanan-makanan yang beracun. Dan ini masih terjadi di banyak negara. Dan banyak penggunaan melamin, banyak penggunaan MSG juga yang berlebihan. Ini masih terjadi di China. Dan Anda juga masih melihatnya sekarang di sini di Indonesia. In Europe are still in processed foods in Indonesia, but there are many other. I mean, the Dan biggest masih banyak lagi contohnya lainnya. otherwise known as sugar. Yeah. Gula juga menjadi problem yang sangat endemik di Indonesia. Karena ini mengakibatkan inflamasi pada tubuh. Juga banyak orang mengatakan kolesterol itu musuh utama. Karena lemak, telur itu mereka tidak berbahaya pada dasarnya bagi manusia. Tapi yang berbahaya adalah gula. Jadi pertama-tama kita harus membersihkan asupan makanan kita. Hal yang baik yang saya lihat di masa COVID ini is that people have in a way been forced, some of them, to go back to the land. Orang-orang tuh terpaksa untuk kembali pada tanah, untuk kembali pada mengupayakan atau mengusahakan tanah mereka untuk sumber pangan. Dan akhirnya orang juga banyak juga yang memesan tanaman organik. Orang banyak yang menjadikan, dan ini harus terjadi secara masif menurut saya. Jadi kita harus memperbaiki cara kita menumbuhkan tanaman untuk sumber-sumber makanan kita. Kita harus memperbaiki sumber pangan kita dan meninggalkan processed food atau makanan-makanan yang diproses yang biasanya dimasukkan ke dalam kaleng atau diplastikin. Dan ini saya rasa adalah cara yang sederhana untuk kembali terkoneksi dengan alam.
Another important reconnection is simply being outside. Dan Walking, taking exercise. saya rasa juga aktivitas outdoor, aktivitas di luar ruangan juga merupakan salah satu cara untuk kembali terkoneksi pada alam. Ketika Anda mendaki gunung, ketika Anda menikmati alam di luar atau berenang. So 250,000 million people in Indonesia live close to large bodies of water, and most of them are at risk of drowning because they were not taught to swim in school. Sayangnya di Indonesia banyak orang nggak diajar untuk berenang di sekolah gitu kan. Sehingga sangat-sangat ironi Indonesia sebagian besar wilayahnya air, tapi justru orang-orang di Indonesia ini punya resiko besar untuk tenggelam gara-gara nggak bisa berenang. Especially medicinal plants. To learn to Banyak orang menanam tanaman herbal juga, tanaman untuk medicine, untuk obat. Banyak orang mempromosikan gaya hidup sehat sekarang ini. Dan belajar untuk pergi keluar rumah dan menikmati aktivitas-aktivitas luar rumah atau luar ruangan seperti mendaki gunung di alam dan lain sebagainya. Itu cara untuk kembali terkoneksi pada alam. From indigenous people in Indonesia or in India or Malaysia, we should realize kita harus menyadari bahwa kita harus mengganti kurikulum sekolah. From natural materials. Again, your average orang-orang tradisional, orang-orang pribumi itu membangun rumah-rumah mereka dengan materi-materi langsung dari alam. I sometimes have a joke with my students. Sesekali saya bercanda dengan murid-murid saya tentang kadang-kadang kita harus belajar cara hidup, cara menyintas. I would go through and they would say no. So then I would say, well, what do they teach in school in Indonesia? And the students orang selalu ditanya apa yang diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Kita harus mulai mengajarkan keterampilan-keterampilan seperti ini tentang membangun rumah dari bahan-bahan alami atau memproses makanan secara alami dan lain sebagainya. Dan ini harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah kita. Terima kasih Profesor Michael. Apakah Dr. Wati ingin menyampaikan pandangannya? Menurut saya ini pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan sebelumnya tentang dan kapitalisme. Apakah ini akan mengakhiri persoalan? Tidak. Sikap kita lah yang penting. Sikap kita terhadap kebutuhan kita sendiri dan juga dalam hal mengenal kebutuhan orang lain juga. Tanpa sikap moral itu, tidak ada yang bisa diubah. Saya tidak tahu kenapa manusia ingin hal-hal yang mewah. Kenapa orang ingin lebih banyak uang? Kadang-kadang manusia punya mental seperti itu. Saya pernah terkejut. Di Fiji, saya sedang makan nasi, dan ini bukan nasi yang seperti kita makan. Ini nasi yang bercampur plastik. Telur yang digoreng, itu bukan telur beneran, tapi itu atau bukan telur murni, tapi itu telur yang tercampur dengan plastik. Jadi ini sangat-sangat mengejutkan bagaimana manusia tidak bisa melihat kehidupan atau menghargai kehidupan sebagai kehidupan yang baik, dan kenapa manusia sangat-sangat terobsesi pada uang.
a person getting 5,000 in 1 second, how much in a day the person must be getting? Ada orang yang menghabiskan $5 setiap detik. Economic structure is designed Struktur ekonomi global itu didesain poor people become poorer and poorer. dengan cara yang di dalamnya orang-orang miskin semakin miskin. The capitalist Ini adalah sistem our attitude to economic kapitalis must have brought it. So yang menghantui dunia saat ini. or capitalist Jadi entah itu pemikiran sosialis atau kapitalis, more. And then itu semua berorientasi pada do so bagaimana kita memperoleh lebih. except to return to the nature and exploit, abuse and extract Sehingga as much as you can. orang mengeksploitasi alam. That's why we put so much of chemical in the soil Kita for us. menggunakan banyak sekali bahan-bahan kimia We dalam memproses makanan kita. our perception, attitude, Kita harus mengganti persepsi dan sikap kita. no system can work. So the Tidak ada sistem ekonomi yang bisa dengan lancar sempurna. responsibility comes to theological community. We can change the Kita dapat perspective mengubah perspektif ini, of the people. We can mengubah persepsi daripada masyarakat ask- dengan mengembangkan perspektif atau aspek moral. So I feel we have a great responsibility. Kita punya tanggung jawab yang besar untuk mengubah persepsi atau perspektif dari masyarakat. Thank you, Dr. Wati. I think your response is also answer the questions from Jason as well as result. Saya rasa respons Anda telah juga menjawab pertanyaan selanjutnya. Ada satu pertanyaan lagi dari Rene Rahadian. Saya akan membacanya. Mempertimbangkan apa yang Anda sampaikan, saya teringat apa yang Martin Buber katakan tentang tentang I-thou relationship, relasi saya dan Anda. Pola relasi, apakah pola relasi dengan alam itu harus pola relasi I-thou? Karena jika relasinya adalah relasi subjugasi, maka relasinya menjadi relasi I-that, bukan I-thou. Saya rasa isu utama adalah tentang relasi kita dengan alam. Bagaimana kita tinggal bersama atau berkoeksistensi satu sama lain. apart from human, others are inferior. Seringkali dikatakan bahwa Human beings manusialah yang sangat-sangat supreme dan paling mulia. Padahal seluruh in the image of God. ciptaan diciptakan dalam gambar Allah. So much dwelling that human alone is created in the image of God. Others Kita tapi seringkali mengira manusia saja yang diciptakan segambaran Allah. Padahal ciptaan lain juga diciptakan segambaran Allah. I would say heresy. Who said that human alone Siapa yang mengatakan bahwa hanya manusia yang diciptakan segambaran Allah? Kita hanya mengatakan, have you seen the apakah Anda God's creation? Anda mengetahui misteri daripada penciptaan? Two times my cat fell down from the 2 sixth. kali. Saya ini tinggal di lantai 6 dan 2 kali kucing saya jatuh di lantai 6. It is myself, human beings. I will die. But this small Tapi kucing kecil saya balance. He just jump and then he run away. dia hanya jatuh tapi dia nggak mati, bahkan dia masih bisa lari. You see all God's creation. Jadi di sinilah letak misteri ciptaan Allah. We cannot judge Kita tidak bisa menilai mereka dari perspektif manusia. in their own way. Karena mereka itu unik dalam cara-cara mereka sendiri. Our relationships, Oleh karena itu relasi kita human relationship with the dengan alam dan ciptaan lain, each unique di situ Anda harus mengakui keunikan dari setiap ciptaan. dog are not same with human beings. Anjing tidak sama dengan manusia. Manusia tidak sama dengan anjing Monkey atau monyet. and women
semuanya unik dalam cara mereka masing-masing. In our theological Saya rasa ini yang terhilang dari artikulasi teologis kita. Jadi bagi saya, relasi kita adalah Allah menciptakan seluruh creation alam semesta dan ciptaan, dan mencerminkan, dan setiap ciptaan mencerminkan gambar Allah. we can establish our relationship. Dan kita bisa This is my foundation. inilah dasar saya, bahwa kita perlu membangun hubungan kita dengan alam dengan penuh kesetaraan. Responding in that way. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Wati. Two last questions. Dua pertanyaan terakhir, I want to listen your perspective from Dr. Wati and also Prof. Michael. untuk dua From pemateri Gamora and also from Ahmad. dari Paulus Gamora dan juga Ahmad, They ask whether the presence of tentang the church apakah kehadiran gereja, in building, church as a building, gereja sebagai church as a gedung, fellowship dan of gereja sebagai believers, komunitas orang percaya potential to cause memiliki potensi untuk ecological crisis. menghasilkan krisis ekologi. So if it is right, Jika maybe iya, maka mungkin gereja, orang-orang gereja should learn from the harus indigenous people. belajar dari orang-orang pribumi. Is it in the chat box? The question? Not in Indonesia, so I translate it into Pertanyaannya di dalam bahasa Indonesia dan saya terjemahkan. Bisa kan Anda ulangi? whether the presence of the church, either as a building or the fellowship of people, has the potential to cause an ecological crisis or not? I mean, Michael, want to go first? yeah, I mean, many environmentalists think that Christians are the origin of the problem. Banyak ahli lingkungan yang mengatakan bahwa kekristenan justru sumber masalahnya. Maybe I put it in the chat. Coba saya kasih jawaban di chat ya. I could bring it up, but I'll just bring up the reading. I'll put it on the screen. It'll be easier, I think, in White Journey. Saya coba share screen aja kali ya. Coba. Sebentar. Saya tunjukkan di screen. So the essay came out in just share the screen. Saya akan share screen. The essay came out in 1967. Tahun It was in the 1997 Science. di jurnal Science, And essentially in the essay, he blamed dan di essay ini Christianity ia menyalahkan kekristenan for the atas crisis. krisis ekologi. And in particular, he talks about the Crusaders, the whole European expansion. Ia menyalahkan ekspansi yang masif dari bangsa-bangsa Eropa, dan juga di artikel ini ia menyebutkan tentang animisme. Animisme itu digerus oleh kekristenan. It led to the formation of the field of religion and ecology. Jadi dalam bidang ekologi dan agama, banyak orang yang bergulat dengan tema ini di dalam dunia akademik. Banyak yang mengucapkan tentang justice, peace, and integrity of creation di WCC. Tapi ini mengarah pada Francis Schaeffer menulis buku tentang
He said the problem with our relationship with Ia, nature is basically sin. ia mengatakan masalah yang terjadi dalam lingkungan adalah disebabkan karena Goes back to dosa. C.S. Lewis. Lalu C.S. Lewis Very similar arguments in a book juga menyebutkan argumen yang sama The di tahun Apples of 40-an. Man, where he wrote about the demise of natural law, that nature has certain laws that we should respect. Ia mengatakan bahwa Substitution with kita harus chemistry, menghormati seluruh with ciptaan. science and technology. So, Oleh karenanya, C.S. Lewis, Francis Schaeffer, Lynn White, or in Francis the Schaeffer, C.S. Lewis, dan Lynn White, there is a recognition mereka mau mengakui that atau ada pengakuan Christianity bahwa kekristenan Barat has tendency to remove the memiliki sacred kecenderungan from untuk human interactions with nature. memisahkan yang sakral dari bentuk relasi manusia dan alam. They had this law about draining the blood from any creature that they ate. Ada hukum tentang bagaimana Now in its mengeringkan darah dari seekor kera. also draining the blood. Why? Well, the origin of it is in the Bible, not in the Quran. It's in the Bible. Aturan soal halal atau kosher itu ada di Alkitab. Karena darah adalah kehidupan. Dan kehidupan memberikan oksigen pada darah. So in a way, the Hebrews already knew some science a long time ago, but they thought that the blood, therefore, was divine, and that before you kill an Dan animal, dianggap darah itu sangat-sangat sakral, dan oleh karenanya ketika Anda membunuh binatang, pastikan darahnya kembali ke tanah karena darah itu sakral. Itu adalah cara pikir orang-orang pribumi atau orang tradisional, dan ini ada di dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Should they follow the Old Testament slaughter laws? And Peter Dan said, ketika yeah. di Kisah Para Rasul ada perdebatan tentang apakah kita masih harus mengikuti aturan-aturan Perjanjian Lama. For Christian males who are Gentiles. And there was a council in Jerusalem. Ada satu dewan di Yerusalem, dan di persidangan ini Petrus berkompromi. This is Acts 15. For those of you who know your Bible, I hope you all do know your Bible well. And in that council, Dalam persidangan itu, Peter agreed that Petrus the Christians did not need to follow Jewish ritual or dietary laws. They did not need to circumcise themselves, and they did not need to Dan follow tidak the butuh untuk mengikuti ritual hukum ritual Perjanjian Lama. Apa yang Petrus katakan adalah orang-orang non-Yahudi harus menahan keinginan mereka untuk minum darah situ dalam cara yang pantas, dan mereka harus menolak perzinahan. Tapi pertanyaan ini kerap kali melupakan aspek pertama, yaitu soal orang-orang Kristen non-Yahudi. Tentang konsili ekumenik. We did eat, we would treat far more reverently, and we would not agree with Kita all tidak this akan setuju dengan proses-proses yang tidak pantas dalam membunuh hewan. Mengembalikan yang sakral ke dalam kehidupan kita itu sangat penting. Kekristenan pada dalam titik tertentu memisahkan yang sakral dari kehidupan manusia. Tapi menurut saya kita harus mengembalikan kembali elemen sakralitas ini. Karena makan daging pun bisa jadi suatu bentuk aksi yang berpotensi aksi berdosa gitu, gara-gara kita nggak tahu bagaimana hewan ini dibunuh. Oleh karena itu penting sekali untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai conscious eating. Kita harus kembali kepada waktu atau masa-masa di mana daging itu adalah barang mewah. Setiap kita
harus And in the Old Testament, berhenti makan daging pada zaman itu. you couldn't kill an animal on your own farm. You had to take your animals in a cart to Jerusalem and have them slaughtered by the priests. So basically, most of the Old Dulu, Testament di Perjanjian Lama, were orang fighting tidak bisa membunuh hewan di peternakan, tapi dibawa ke bait suci untuk eksekusi langsung oleh imam. You all know the first letter to the Corinthians, yeah, in the New Testament. Most scholars think it's the oldest written Christian text. They think it could have been written as early as 50 AD. So it's a very, very old Christian text. And in 1 Corinthians, there's a Di big 1 argument. Korintus ada satu argumen tentang status atau sebuah daging. Dan Paulus marah gitu karena orang-orang makan daging di gereja. Itu karena banyak bahkan orang miskin yang susah cari roti, tapi Anda makan daging bisa dengan sangat nyaman di gereja. Ini yang dikritik Paulus. Dia juga mengatakan beberapa dari Anda menyembah berhala gitu gara-gara Anda mempersembahkan daging pada berhala. The butcher's shop, you know, like the Chinese keep little Karena statue. ada patung-patung berhala gitu kan di toko-toko daging gitu. Mungkin ini mirip dengan patung kalau di tradisi Chinese ada patung kucing di toko-toko gitu kan. Dan ini melawan tradisi kekristenan. Jadi lebih baik tidak makan daging katanya. Dan lebih baik menolong orang lain. So it's very curious to me. We miss some Saya sangat penasaran. Kita seringkali you go to the supermarket, you pick up your plastic wrap meat, you take it home, you slap it on the grill. Anda pergi ke supermarket lalu Anda beli daging gitu kan. Kapitalisme industrialis. Okay. Ya, Can I? Dr. Ya. Yeah, okay. Thank you. Yeah, I Terima just kasih. Saya mau memberikan komentar yang singkat tentang gereja. I was in Saya Thailand. berada di Thailand. We went to a church. Kita pergi ke sebuah gereja Translator, no? dan kita diberikan earphone penerjemahan And then translating. dan diberikan penerjemahan. Dan ada banyak sekali suara. Thinking the preacher was preaching. After that, we went to the Buddhist temple. Lalu kita pergi ke kuil Buddhis. There was no preacher. There was nobody, but Dan tidak ada everybody were praying. suara apapun. Dan setiap orang berdoa dengan sangat serius. Lot of pictures. The space was Dan ada banyak speaking to gambar. Dan mereka menganggap bahwa nobody there to say. seluruh gambar itu berbicara pada kita. We all took up our shoes and then we were also walking slowly. Kita juga berjalan sangat pelan dengan penuh kekusyukan. The full space was so integrated in the worship. People are so Orang-orang sangat terkoneksi with the space. di dalam ibadah mereka. Saya rasa Asia memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan, Spiritual connection. terutama koneksi spiritual kita dengan ruang. Context, whenever we give a Ketika present, kita shower is a very special shower, you know, in Asian. When we dalam tradisi Asia, ketika kita hand to hand, you put it in the soil and then the receiver take it from the soil, bringing in the space very strongly. dan di sini terdapat koneksi yang sangat erat dengan space, When I dengan went to ruang. Taiwan, Ketika saya di Taiwan, the word orphanage, the word is not there. tidak ada kata yatim piatu di sana dalam bahasa mereka. Father and mother Ketika ayah dan ibu meninggal, become
seorang anak tidak dianggap sebagai yatim piatu. Kenapa? Our big mother will feel bad. That means the earth, Karena bumi akan menjadi orang tua bagi mereka. the big Sehingga tidak ada never vokabulari yatim piatu di Taiwan. mother will feed them. Karena Big Mother, There is a bumi, bond, itu akan memberikan makanan kepada mereka. you know. Sehingga ada satu koneksi spiritual yang sangat dalam This is what we need to think. kepada ruang atau kepada bumi. Has also raised. Poverty Kemiskinan is connected with the terkait dengan degradation, kerusakan lingkungan poverty and injustice to the dan juga kemiskinan juga sangat terkait dengan ketidakadilan lingkungan. Saya sangat setuju dengan itu. then people will have enough food. Ketika engkau berlaku adil, orang akan punya Earth cannot feed cukup all makanan. greed. Tapi ketika Anda tidak adil atau ketika Anda rakus, ketika Anda mengeksploitasi lahan, maka bumi tidak akan bisa memberikan makanan kepada Resources need to be. orang-orang yang membutuhkan. And then question, luxury is the ultimate call of life. It's not. The rich need to be redefined. When we say rich means so Ketika kita melihat, big things in the, kita harus you know, meredefinisi makna apa itu kekayaan atau orang kaya. Dulu kalau kita lihat orang kaya itu kan kita bayangkan orang yang punya uang yang banyak gitu kan. they are so selfish, they are not willing to share. Only when Tapi they share, kita harus meredefinisi makna itu menjadi ketika Anda bisa berbagi, disitulah Anda disebut sebagai orang kaya. our theological Bukan ketika Anda punya uang banyak, tapi ketika Anda mampu untuk berbagi. rich, Ketika Anda ingin berbagi dengan orang lain, apapun itu, disitulah Anda disebut orang kaya. Sehingga kita perlu merekonseptualisasi makna apa itu kaya atau makna menjadi kaya. Thank you so much. Terima kasih Dr. Longchar dan juga Prof. Michael. Kita sudah habis waktunya ini. Saya rasa kita harus mengakhiri sesi ini sekarang. Bisa saya undang kembali Lenta. Sekali lagi terima kasih banyak atas presentasi-presentasi Anda yang sangat menginspirasi kami. Saya juga belajar banyak sekali. Dan juga saya yakin peserta yang lain juga sangat terinspirasi oleh presentasi Anda. Dan banyak dari kita yang belajar tentang banyak hal tentang lingkungan hidup. Terima kasih Michael, terima kasih Wati. Saya lihat banyak sekali komentar yang baik di ruang chat. Tapi kita pasti sudah lelah dan ini sudah jam makan siang. Jadi Prof. Michael, Anda bisa makan siang dulu. Kita akan bertemu dengan Anda besok pagi. Dan Wati, terima kasih banyak telah bergabung bersama kita di sini. Terima kasih. Dan tetap sehat buat kita semua.